Di dalam kehidupan ini, manakah yang lebih diperlukan? Kekuatan atau hikmat? Tentu kedua-duanya diperlukan. Namun, manakah yang lebih diperlukan? Orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sesungguhnya sedang membatasi dirinya dengan keterbatasannya. Namun tidak demikian halnya dengan orang yang berhikmat. Mengapa? Orang yang berhikmat bagaikan pribadi yang menebang pohon dengan mata kapak yang secara berkala diasah sehingga selalu dalam keadaan yang tajam. Akibatnya hidupnya akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan tidak sia-sia. Singkat kata, hikmat akan menolong orang untuk hidup secara efektif dan berbahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk dapat lebih mengerti kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Di dalam bahasa Inggris terdapat peribahasa yang berbunyi assumption is the lowest level of knowledge, yang artinya yaitu asumsi adalah tingkat pengetahuan yang terendah. Dengan kata lain, peribahasa tersebut menegaskan bahwa asumsi atau dugaan tidak boleh dinilai sebagai kebenaran yang pasti dapat dipercaya. Oleh karena itu, bila orang bertindak atas dugaan belaka, maka akibat dari tindakannya tersebut bisa jadi tidak seperti yang ia harapkan. Hal ini sama seperti kalau saudara pergi ke dokter, lalu dokter bertanya kepada saudara, ada keluhan apa yang dirasakan, Pak? Saudara menjawab, akhir-akhir ini saya merasa nafas saya agak sesak, jantung saya sering berdebar-debar dan saya sulit untuk tidur, Dok. Menanggapi keluhan tersebut, dokter tadi berkata, saya duga Bapak mengalami penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Dengan melihat wajah Bapak, saya duga pembuluh darah ke jantung Bapak yang kiri tersumbat 70%. Dan yang kanan, saya duga tersumbat 90%. Lalu tanpa melakukan pemeriksaan apapun juga, dokter tadi langsung berkata, ini saya buatkan surat pengantar ke dokter bedah jantung dengan permintaan agar esok Bapak menjalani operasi bypass jantung. Sementara itu minumlah obat-obat yang saya tulis pada resep ini. Saya duga Bapak akan segera sembuh kembali. Kalau itu yang dikatakan oleh dokter tadi, kira-kira apa tanggapan saudara? Akankah saudara berkata, terima kasih dokter, nasihat dokter akan segera saya laksanakan. Saya akan langsung ke dokter bedah jantung dan minta agar esok jantung saya dibedah. Sementara itu, semua obat yang dokter berikan akan saya minum. Terima kasih, Dok. Hampir dapat saya pastikan, saudara tidak akan berkata seperti itu. Selain itu, saudara juga tidak akan membeli obat yang diberikan oleh sang dokter dan mengonsumsinya.
ataupun pergi ke dokter bedah jantung untuk minta dioperasi. Mengapa? Karena saudara tahu bahwa kesimpulan yang dibuat oleh dokter tadi hanya berdasarkan dugaan dirinya saja. Dugaan atau asumsi yang tidak dapat dipandang sebagai kebenaran yang bersifat mutlak. Sehingga benarlah peribahasa tadi, yaitu dugaan atau asumsi hanyalah tingkat pengetahuan yang terendah. Assumption is the lowest level of knowledge. Oleh karena itu, apabila saudara bertindak hanya berdasarkan dugaan saja, maka dampaknya akan sangat berbahaya, bahkan dapat berakibat fatal. Persoalannya adalah dalam banyak hal, acap kali orang bertindak hanya berdasarkan dugaannya saja. Dalam pekerjaan, usaha, urusan rumah tangga, bahkan dalam hal kerohanian, tidak jarang orang bertindak hanya berdasarkan asumsi. Sebagai contoh, ada kalanya karena menduga atau beranggapan bahwa suatu usaha tertentu akan mendatangkan keuntungan, maka tanpa berpikir panjang dan tanpa perhitungan yang matang, orang menginvestasikan uangnya ke dalam usaha tersebut. Akibatnya apa yang terjadi? Orang tadi mengalami kerugian besar. Hal seperti itu acap kali terjadi dalam urusan rumah tangga dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, jangan bertindak hanya berdasarkan asumsi atau dugaan belaka. Terlebih lagi jangan bersikap atau bertindak karena menduga bahwa pengertian yang ada pada diri saudara adalah kebenaran yang tidak mungkin keliru dan tidak memerlukan pembuktian. Di dalam filsafat ilmu, hal seperti itu diistilahkan sebagai aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa memerlukan pembuktian. Sebagai contoh adalah aksioma yang dikemukakan oleh Euclides, seorang ahli matematika Yunani yang hidup di Alexandria, Mesir 2300 tahun yang lampau. Ia berkata, the whole is greater than the part. Keseluruhan lebih besar daripada bagiannya. Sebagai contoh, saudara mengambil sebuah kue, lalu saudara memotong-motong kue itu menjadi 3 bagian. Tanpa usah melakukan pembuktian lagi, saudara tentu mengetahui bahwa kue yang utuh ukurannya pasti akan lebih besar daripada potongan-potongan kue tadi. Hal itu merupakan aksioma atau kebenaran yang tak terbantahkan. Memang dalam kehidupan ini terdapat berbagai aksioma atau kebenaran yang tak terbantahkan dan yang tak memerlukan pembuktian lagi. Hanya saja kita harus menyadari bahwa pendapat atau pengertian yang kita miliki bukanlah suatu aksioma. Bukan berarti pendapat atau pengertian kita pasti keliru atau tidak ada benarnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Tentu ada pendapat dan pengertian kita yang benar. Namun kita harus sangat menyadari bahwa semua yang menjadi pendapat atau pengertian kita tidak selalu bersifat benar. Dengan kata lain, apabila kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri, maka sesungguhnya kita sedang membatasi kehidupan kita. Kalau demikian, apakah yang sepatutnya menjadi pemandu dalam membuat keputusan-keputusan yang harus kita ambil di kehidupan sehari-hari? Baik keputusan dalam pekerjaan, rumah tangga, pergaulan, maupun pelayanan. Kalau pendapat, pengertian, apalagi dugaan kita tidak boleh menjadi acuan, apakah yang seharusnya menjadi dasar bagi kita dalam membuat keputusan-keputusan tersebut? Disinilah pentingnya peranan dari hikmat. Di dalam uraian firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu yang bertajuk mencari hidup yang lebih baik atau searching for a better life, saya telah menjelaskan bahwa hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kebenaran secara tepat dalam kehidupan nyata. Atau kemampuan untuk membuat keputusan yang benar. Dengan kata lain, apabila kehidupan saudara dipandu oleh hikmat dan berdasarkan hikmat tersebut saudara membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan saudara, maka saudara tidak akan menyesali kehidupan yang telah saudara jalani. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah wujud
dari hidup yang dipandu oleh hikmat tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan ini antara lain dapat kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apabila saudara membaca ayat-ayat ini sampai dengan ayat 18, maka saudara akan melihat bahwa ayat-ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8 ini berkaitan dengan hidup yang dipandu oleh hikmat. Sebab di ayat 13 sampai 18 ditulis tentang kebahagiaan yang akan dialami oleh orang yang memperoleh hikmat dan berpaut serta berpegang pada hikmat. Ditegaskan pula di ayat-ayat itu tentang betapa berharganya hikmat tersebut. Sehingga melebihi emas, permata, atau apapun yang diinginkan oleh manusia. Sangat berharga. Sehingga di ayat 17 ditulis bahwa orang yang hidupnya dipandu oleh hikmat, jalan kehidupannya akan penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Itulah hidup yang tidak dibatasi oleh kemampuan dirinya sendiri. Dengan memperhatikan pernyataan di ayat 13 sampai 18 tersebut dan membandingkannya dengan ayat 5 sampai 8 yang telah kita baca tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pribadi yang hidup dengan berhikmat adalah orang yang pertama percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Saya ulangi, yang pertama, pribadi yang hidup dengan berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Tentang hal itu, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 yang telah kita baca tadi, ditulis sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Di ayat ini disebut tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan bukan dengan setengah hati atau dengan secara asal-asalan. Bukan. Namun dengan sepenuh hati. Siapakah orang yang percaya dengan sepenuh hati? Orang yang percaya dengan sepenuh hati adalah orang yang tidak sekadar mengutarakan kepercayaannya itu dalam bentuk kata-kata belaka. Namun juga dalam tindakan. Hal itu sama seperti seorang yang terperosok ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam. Beruntung sebelum dirinya terempas ke dasar jurang, orang itu sempat meraih dahan dari sebatang pohon kecil yang tumbuh di dinding jurang tadi. Sekarang ia dalam keadaan bergayut pada dahan yang ringkih dengan dasar jurang yang lebih dari 100 meter di bawah kakinya. Adalah tidak mungkin bagi orang itu untuk naik ke atas. Sebab dinding jurang itu sangat terjal dan ia tidak memiliki pijakan kaki untuk bertumpu guna merambat naik ke atas. Apalagi bibir jurang berada jauh di atas dirinya. Demikian juga untuk turun ke bawah jurang adalah mustahil. Sedangkan dahan kecil tempat ia bergantung mulai melengkung dan tidak lama lagi akan patah. Artinya sebentar lagi orang itu akan terempas ke dasar jurang yang jauh di bawah dirinya. Dalam situasi yang terimpit, orang tadi berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolonglah aku. Mendadak ia mendengar suara di langit. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menolong dirimu? Orang itu segera menjawab, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah diriku. Kembali terdengar suara di langit. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa aku berkuasa untuk menolong dirimu? Orang itu menjawab, oh Tuhan, aku percaya engkau pasti sanggup menolong diriku. Segera tolonglah aku. Lalu suara di langit itu berbunyi, baik, aku akan menolong dirimu.
Sekarang lepaskan peganganmu pada dahan itu dan aku akan mengangkat engkau naik ke atas. Sejenak orang tadi diam, tak bersuara. Lalu sambil tetap menggenggam dahan dengan erat-erat, ia berteriak lagi, "Adakah orang lain di atas sana yang dapat menolong diriku?" Artinya ia meragukan perintah yang Tuhan sampaikan. Dan sekarang ia berharap ada orang lain dan bukan Tuhan yang menolong dirinya. Kalimat "aku percaya" yang ia ucapkan berulang-ulang tadi hanyalah sebatas kata-kata yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya. Itulah percaya kepada Tuhan dengan separuh hati dan bukan dengan sepenuh hati seperti yang Tuhan katakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 tadi. Mengapa orang ini percaya kepada Tuhan dengan setengah hati? Karena seperti yang ditulis di ayat 5. Ia bersandar pada pikirannya sendiri. Sekali lagi, bukan berarti dengan demikian maka orang tidak perlu berpikir ataupun mempercayai pikirannya. Jelas, apabila Tuhan memberi kemampuan kepada manusia untuk berpikir, hal tersebut bukanlah tanpa tujuan ataupun karena ia bermaksud mencelakakan manusia. Berkali-kali saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang ia lakukan selalu memiliki tujuan. Dan tujuannya senantiasa baik. Demikian juga apabila ia memberi pada manusia kemampuan untuk berpikir. Hal itu adalah dengan maksud yang baik. Dan agar manusia menggunakan akal budinya secara bertanggung jawab. Hanya saja ada kalanya apa yang kita pikirkan berbeda dengan tuntunan yang Tuhan berikan. Hal tersebut adalah wajar. Karena pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran manusia. Dan pengetahuannya jauh lebih sempurna daripada pengetahuan yang ada pada manusia. Bukan berarti pikiran Tuhan bersifat irasional atau tidak sesuai dengan akal sehat. Bukan. Tetapi ia adalah pribadi yang bersifat suprarasional. Yang artinya adalah mampu berpikir melampaui kesanggupan manusia. Ingat bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Hal ini sama seperti bagaimana mungkin seekor semut dapat memahami pikiran seorang manusia. Semut adalah seekor serangga yang sangat terbatas. Sedangkan manusia adalah makhluk yang kemampuannya jauh melampaui seekor semut. Termasuk dalam kemampuan berpikirnya. Manusia jauh di atas kemampuan semut. Demikianlah pikiran Tuhan jauh lebih tinggi dan sempurna daripada pikiran manusia. Sehingga ada kalanya kita dihadapkan kepada pilihan. Antara mempercayai kata-kata dan tuntunan yang Tuhan berikan. Atau lebih mempercayai pikiran kita sendiri. Di saat seperti itu kita harus memilih untuk lebih mempercayai Tuhan. Itulah sikap yang berhikmat dan yang memungkinkan kita hidup tidak dibatasi oleh diri kita sendiri yang bersifat terbatas. Selanjutnya, yang kedua, pribadi yang berhikmat adalah orang yang mengakui Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Saya ulangi, pribadi yang berhikmat adalah orang yang mengakui Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Tentang hal itu di ayat 6 tadi ditulis sebagai berikut. Akuilah dia, artinya akuilah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Di dalam bahasa Ibrani, kata mengakui di ayat ini adalah yada. Yang antara lain mengandung makna to know dalam bahasa Inggris. Atau mengenal secara relasional. Dan bukan sekadar mengetahui secara intelektual. Tentang perbedaan antara mengenal dengan mengetahui ini, saya cukup sering menjelaskannya dengan menggunakan pengenalan terhadap tokoh-tokoh penting dalam sejarah dunia. Sebagai contoh, saudara tentu mengetahui siapakah Raja Inggris saat ini, yaitu Raja Charles III. Dengan membaca informasi tentang dirinya, saudara akan mengetahui siapakah nama orang tuanya, di manakah ia dilahirkan, perjalanan pendidikan yang pernah ia tempuh, nama anak-anaknya, dan berbagai seluk-beluk yang lain tentang dirinya. Namun dengan demikian bukan berarti saudara mengenal dia. Karena mengenal adalah menyangkut relasi.
Hanya kalau saudara cukup sering bertemu, berbicara, apalagi bekerja sama dengan Raja Charles, barulah saudara dapat berkata bahwa saudara mengenal dia. Semakin kerap saudara bertemu, berkomunikasi secara mendalam, dan bekerja sama dengan dia, maka saudara dapat dianggap semakin mengenal dirinya. Demikian pula halnya dengan mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tidaklah sama dengan mengetahui tentang Tuhan. Untuk mengenal Tuhan tidak cukup hanya dengan mendengar khotbah atau membaca Alkitab maupun buku-buku rohani. Sebab untuk mengenal Tuhan, saudara perlu menjalin relasi dengan dirinya. Saya tidak berkata bahwa mendengar khotbah tidak perlu dan membaca Alkitab tidak penting. Tentu kedua-duanya adalah perlu dan penting, namun tidak cukup. Disinilah pentingnya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan di dalam penyerahan diri kepada tuntunannya. Itulah yang dimaksudkan di ayat 6 dalam kalimat akuilah dia dalam seluruh hidupmu. Penyerahan diri secara total kepada tuntunan Tuhan atau yang diistilahkan dengan kalimat akuilah dia dalam seluruh hidupmu tersebut mengingatkan saya kepada pengalaman dalam menggunakan GPS di Amerika Serikat di awal tahun 2000-an. Di masa itu, yaitu 25 tahun yang lampau, belum terdapat Google Maps ataupun Waze seperti di masa sekarang. Demikian juga alat yang bernama GPS belumlah secanggih seperti di masa kini. Untuk mengemudikan mobil di Amerika pada masa itu, saya menggunakan GPS yang masih sangat sederhana dan yang koneksinya dengan satelit belum sestabil seperti GPS di masa kini. Di masa sekarang, bila saudara menggunakan GPS ataupun Waze dan saudara mengambil jalan yang berbeda dengan tuntunan yang diberikan oleh alat tersebut, maka dengan segera GPS atau Waze akan mengatur ulang rute yang harus saudara tempuh. Sebagai contoh, kalau misalnya GPS berkata bahwa saudara harus berbelok ke kiri, tetapi saudara terus berjalan lurus dan tidak berbelok seperti instruksi yang diberikan, maka dengan segera GPS tadi akan mengatur ulang rute yang harus saudara lalui dan di persimpangan jalan yang mana saudara harus berbelok. Tetapi tidak demikian halnya dengan alat GPS yang saya gunakan 25 tahun yang lampau. Di masa itu apabila saya tidak menuruti instruksi yang diberikan oleh GPS tadi, maka ia belum mampu mengatur ulang rute yang harus saya tempuh. Bukan itu saja, koneksi GPS tadi dengan satelit langsung terputus. Kalau misalnya GPS tadi menyuruh saya berbelok ke kanan dan saya tetap berjalan lurus, langsung terputuslah hubungan GPS itu dengan satelit yang mengendalikannya. Untuk menghubungkannya kembali dengan satelit, mau tidak mau saya harus berhenti, merestart GPS tadi, menunggu 3-5 menit untuk memperoleh kembali koneksi dengan satelit, dan baru saya dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan GPS tersebut. Dengan kata lain, saya harus benar-benar menyerahkan diri kepada tuntunan sang GPS dan tidak boleh mengambil jalan yang berbeda dengan yang ia tunjukkan. Sikap seperti itulah yang dimaksudkan dengan mengakui Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan yang ditulis di ayat 6 tadi. Hanya apabila saudara di dalam kerendahan hati sungguh-sungguh menyerahkan diri dalam seluruh aspek kehidupan ke dalam tuntunannya, barulah ia akan meluruskan jalan hidup saudara seperti yang ditulis di ayat 6 tersebut. Penyerahan diri dalam seluruh kehidupan, baik dalam aspek pekerjaan, rumah tangga, pergaulan, maupun pelayanan kepada Tuhan yang memungkinkan saudara untuk hidup melampaui keterbatasan saudara. Sekarang yang ketiga, pribadi yang berhikmat adalah orang yang menaati Tuhan dalam semua hal yang dilakukan. Saya ulangi, pribadi yang berhikmat adalah orang yang menaati Tuhan di dalam semua hal yang dilakukan. Tentang hal ini, di ayat 7 dan 8 yang telah kita baca tadi ditulis sebagai berikut. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Di ayat 7 diberikan nasihat agar orang tidak menganggap dirinya
bijak. Menganggap diri bijak dan hidup secara bijak adalah dua hal yang berbeda. Sama dengan orang yang menganggap dirinya kuat dengan orang yang sungguh-sungguh kuat tidaklah sama. Orang yang menganggap dirinya kuat belum tentu orang yang sungguh-sungguh kuat. Tetapi bisa jadi ia hanya sekadar berlaga. Demikian pula halnya dengan orang yang menganggap dirinya bijak. Ia hanya berlaga seperti orang yang bijak. Lebih jauh di ayat 7 tadi diutarakan. Bahwa sebaliknya dari menganggap diri sebagai orang yang bijak, kita harus hidup sangat menghormati Tuhan dan menjauhkan diri dari semua hal yang tidak dikehendakinya. Sangat menghormati Tuhan yang diistilahkan dengan kata takutlah akan Tuhan. Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan yang diistilahkan dengan kata jauhilah kejahatan. Sikap menghormati Tuhan dalam ketaatan kepadanya seperti itulah yang harus ada pada diri seorang nahkoda yang sedang membawa kapalnya berlayar di lautan pada tengah malam yang gelap gulita. Di tengah kegelapan tersebut, ia melihat sebuah cahaya di kejauhan. Karena menduga bahwa cahaya itu berasal dari sebuah kapal lain yang sedang berlayar dengan arah yang berlawanan dengan kapal yang ia nakodai. Dan guna menghindari terjadinya tabrakan, maka nakoda tersebut mengirim berita kepada sumber cahaya tadi lewat radio. Berita dengan pesan, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Tidak lama kemudian ia mendapat balasan lewat gelombang radio yang berbunyi, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Nakoda ini merasa kesal. Permintaannya tadi diabaikan. Ia pun mengirim berita yang kedua lewat radio. Ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Saya adalah seorang kapten kapal. Segera sumber cahaya tadi menjawab, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Saya adalah seorang kelasi kelas 3. Perlu saudara ketahui bahwa di dalam dunia maritim, pangkat kelasi kelas 3 adalah jauh di bawah pangkat dari seorang kapten. Sehingga seharusnya kelasi kelas 3 tadi menghormati instruksi yang disampaikan oleh sang kapten kapal. Oleh karena itu, si kapten kapal mengirim berita lagi dengan pesan, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke selatan. Saya adalah seorang kapten kapal perang. Tidak lama kemudian datang jawaban dari sang kelasi yang berbunyi, ubahlah arah haluan Anda 10 derajat ke utara. Saya adalah seorang kelasi penjaga mercusuar. Sebagaimana lazimnya, sebuah mercusuar didirikan di atas batu karang. Yaitu dengan maksud untuk mencegah agar kapal tidak menabrak batu karang tersebut. Sebab sebesar dan sekuat apapun sebuah kapal, apabila menabrak batu karang, dapat dipastikan bahwa kapal itu akan mengalami kerusakan, bahkan bisa jadi akan tenggelam di lautan. Dengan kata lain, apabila sang kapten kapal perang tadi mengetahui bahwa cahaya yang berada di depan kapal yang ia nakodai bersumber dari sebuah mercusuar, maka tentu ia akan menghormati perintah yang disampaikan oleh sang kelasi yang menjaga mercusuar itu. Sikap penghormatan dalam bentuk menaati instruksi yang disampaikan oleh sang kelasi. Demikian halnya dengan orang yang berhikmat. Ia akan menaati firman Tuhan tanpa memandang usia ataupun tingkat sosial dari orang yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Kalaupun pribadi yang menyampaikan firman Tuhan tadi berusia lebih muda ataupun berlatar belakang tingkat sosial yang lebih sederhana daripada dirinya, sejauh yang disampaikan adalah benar-benar firman Tuhan, maka ia wajib untuk menaatinya. Ketaatan yang merupakan wujud dari hikmat dalam diri orang tersebut. Justru apabila orang tadi mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tidak berhikmat. Sama seperti bila kapten kapal tadi mengabaikan instruksi dari sang kelasi penjaga mercusuar dan bawa kapal yang ia nakodai untuk menabrak karang tempat sang mercusuar berada. Maka hal itu merupakan pertanda bahwa ia adalah nakoda yang
tak berhikmat. Singkat kata, orang yang berhikmat tidak akan membatasi dirinya dengan keterbatasannya. Ia bukan seperti seorang anak muda yang bertanding dengan seorang yang telah lanjut usia untuk menentukan siapakah di antara mereka berdua yang lebih mampu menebang pohon. Pada saat pertandingan tersebut dilaksanakan, dengan penuh semangat anak muda tadi menebang pohon-pohon di hutan dengan kapak yang ada di tangannya. Tanpa henti, ia menebang pohon demi pohon. Dan 8 jam kemudian, ia berhasil menumbangkan 25 batang pohon. Sedangkan orang yang telah berusia lanjut tadi, setiap jam selalu berhenti menebang pohon dan mengambil waktu beristirahat selama 10 menit. Tentu saja si anak muda tadi menduga bahwa ia akan menjadi pemenang karena ia telah bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Itu sebabnya ia sangat terkejut ketika jumlah pohon yang ditebang oleh orang yang tua tadi ternyata jauh lebih banyak daripada yang berhasil ia tebang. Orang tua yang telah berpengalaman dalam menebang pohon tersebut berhasil menumbangkan 40 batang pohon. Si anak muda tadi bertanya kepada sang orang tua, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku bekerja secara terus-menerus, sedangkan kau setiap jam selalu berhenti dan beristirahat selama 10 menit. Bukan itu saja, tenagaku juga lebih kuat daripada tenagamu. Sang penebang pohon yang telah lanjut usia tadi dengan tersenyum berkata, di sini perbedaannya. Setiap jam aku berhenti untuk mengasah mata kapakku, sehingga kapak yang aku gunakan selalu dalam keadaan yang tajam. Sedangkan mata kapakmu semakin lama semakin tumpul. Sebagai akibat aku menghasilkan lebih banyak dari yang engkau hasilkan. Karena engkau telah membatasi dirimu dengan keterbatasanmu. Itulah perbedaan antara orang yang kuat dengan orang yang berhikmat. Orang yang kuat belum tentu akan menghasilkan hal-hal yang lebih besar dalam hidupnya melampaui orang yang berhikmat. Memang benar, hikmat jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Dan orang yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dalam hal ini kita perlu mengingat, seperti yang telah saya sampaikan dalam uraian firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa Tuhanlah sumber hikmat yang benar. Dia dalam anugerahnya bersedia memberikan hikmat kepada orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hatinya. Mengakui dia dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan menaati Tuhan dalam semua hal yang dilakukan. Tuhan yang di dalam anugerahnya telah menyapa manusia yang terbatas dengan kasih yang tidak terbatas. Dalam kasihnya tersebut, ia telah bersedia mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi manusia yang sesungguhnya tidak pantas untuk dikasihi. Dalam kasih yang sangat besar tersebut, ia telah mengangkat manusia dari jurang kebinasaan, memulihkan relasi mereka dengan dirinya, menghapus masa lampau mereka yang kelam, dan menyediakan masa depan yang baru yang telah ia rencanakan. Itulah kasih Tuhan Yesus yang terbuka bagi semua kita yang bersedia menyambut anugerahnya dengan iman. Itulah kasih Tuhan Yesus yang menjamin hari esok dari semua kita yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan Yesus, membuka hati dan menyerahkan hidup ke dalam tangan anugerahnya. Tuhan Yesus, sumber dari segala hikmat. Kami bersyukur karena dalam kasih dan anugerah-Mu, Engkau bersedia memberi hikmat kepada kami. Sehingga kami berjalan dalam kehidupan ini bukan berdasarkan keterbatasan kami. Tetapi kami dapat berjalan dalam tuntunan hikmat Tuhan yang sempurna. Tuntunan hikmat Tuhan yang tidak pernah salah. Tuntunan Tuhan yang senantiasa baik. Karena dalam kasih-Mu Engkau telah menunjukkan anugerah dengan rela berkorban bagi kami sampai mati di kayu salib. Supaya melaluinya Engkau menebus kami dari hidup yang sia-sia. Mengangkat kami dari jurang kebinasaan. Memulihkan hidup kami dalam relasi dengan diri-Mu. Menghapus masa lampau kami. Memulihkan masa depan kami. Dan menuntun kami dalam
dalam hikmat dan roh-Mu, membawa kami kepada tujuan yang indah seperti yang Tuhan telah rencanakan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu itu. Tuhan, kami mengakui kami perlu tuntunan-Mu. Bahkan lebih lagi kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, dengan iman dalam penyerahan diri, kami menyerahkan hidup dan masa depan dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih yang selalu bekerja dan tidak pernah berhenti menuntun kami. Membuka jalan di saat tiada jalan. Memberi kekuatan pada saat kami merasa lemah dan berputus asa. Memberikan pengharapan yang baru. Menyediakan jalan keluar di saat kami mengalami kesulitan. Karena kasih-Mu senantiasa menjadi jawaban bagi kami. Kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan, kasih yang menolong kami dan memberikan pengharapan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan kasih-Mu yang memulihkan. Ulurkan kasih-Mu yang memberkati. Ulurkan kasih yang menyediakan jalan keluar. Karena kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri dalam doa. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.
Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menerangi hati kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami, karena Engkau Tuhan yang memahami jalan hidup kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami hidup senantiasa di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu, ketaatan kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tahu pasti bahwa di situ ada jalan keluar daripada-Mu. Kami tahu pasti bahwa di situ ada terang Tuhan yang menyala buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya saat ini ya Tuhan, untuk umat-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat-Mu, memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan pembelaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, pertolongan kasih anugerah dan kuasa-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.